warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmianti dari TK Negeri Desa Sari Mulia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penugasan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tugas ini bertujuan untuk melatih kita mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bertanggung jawab, di mana terutama ketika menghadapi dilema moral di lingkungan sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak sebuah kasus yang menjadi bahan kajian saya. Di sini, Tari dihadapkan pada dilema, apakah ia harus melaporkan kebenaran demi menegakkan nilai kejujuran atau tetap diam demi menjaga persahabatannya dengan Rara. Melalui kasus ini, saya akan mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari fakta, menguji benar atau salah, hingga menentukan keputusan terbaik yang sesuai dengan nilai moral serta tanggung jawab sosial. Analisis langkah pengambilan keputusan untuk kasus 4, di mana langkah pertama yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini ada 2, yaitu 1. Kejujuran dan integritas, di mana Tari harus mempertimbangkan untuk melaporkan Rara karena Rara telah melakukan tindakan tidak jujur dengan mengambil dompet yang bukan miliknya. Yang kedua, persahabatan dan loyalitas. Tari juga harus mempertimbangkan hubungan persahabatan dengan Rara dan kemungkinan dampak negatif jika ia melaporkan Rara. Langkah kedua, siapa yang terlibat dari pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah Rara. Rara merupakan siswa yang mengambil dompet yang bukan miliknya. Nina, siswa yang kehilangan dompetnya. Sedangkan si Tari, siswa yang mengetahui kejadian tersebut dan harus memutuskan apa yang harus dilakukannya. Bu Sri, guru perpustakaan yang mengumumkan kehilangan dompet Nina. Selanjutnya, langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini adalah di mana Rara mengambil dompet yang bukan miliknya, sedangkan Tari melihat kejadian tersebut dan tahu bahwa dompet itu bukan milik Nina. Bahwa dompet itu milik Nina. Rara adalah sahabat dekat Tari. Jika Tari melaporkan Rara, hubungan persahabatan mereka mungkin akan rusak. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan di sini ada 5, yaitu 1. Uji etika ilegal, apakah yang mengambil dompet yang bukan miliknya melanggar hukum? Ya. 2. Ujian etika relusi, apakah mengambil dompet yang bukan miliknya melanggar aturan sekolah? Ya. Yang ketiga, uji etika intuisi, apakah hati nurani Rara jika tidak mengambil dompet tersebut atau mungkin Tari akan merasa tidak nyaman? Yang keempat, uji etika publikasi, bagaimana jika kejadian tersebut dibaca masyarakat di koran atau sosial media? Tari mungkin akan merasa malu jika Rara tidak mengembalikan dompet tersebut. Yang kelima, uji etika panutan. Idola, apa yang akan dilakukan tokoh yang Tari kagumi dalam situasi ini? Tokoh yang Tari kagumi mungkin akan melaporkan Rara. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, di mana pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah keadilan versi kasihan. Tari harus mempertimbangkan antara menegakkan keadilan dengan mengembalikan dompet kepada Nina atau menunjukkan kasihan Rara dengan tidak melaporkan kejadian tersebut. Langkah keenam, prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan di sini ada 3 macam. 1. Berpikir berbasis hasil akhir, di mana Tari harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusannya. 2. Berpikir berbasis peraturan, Tari harus mempertimbangkan aturan sekolah dan hukum yang berlaku. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, Tari harus mempertimbangkan perasaan Nina dan Rara. Jadi langkah ketujuh, opsi lain yang lebih kreatif adalah Tari bisa berbicara dengan Rara, meminta Rara mengembalikan dompet tersebut kepada Nina. Atau
Tari bisa membantu Rara mengembalikan dompet tersebut kepada Nina tanpa harus melaporkan kejadian tersebut. Langkah ke-8, keputusan akhir. Keputusan akhir yang Tari ambil adalah Tari akan berbicara dengan Rara, meminta Rara mengembalikan dompet tersebut kepada Nina. Jika Rara tidak mau mengembalikan dompet tersebut, Tari akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Sri. Langkah ke-9, pelajaran yang didapatkan ada tiga pelajaran yang Tari dapatkan dari pengambilan keputusan ini. Yang pertama, pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan persahabatan. Yang kedua, pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Yang ketiga, pentingnya berbicara dengan pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus ini, Tari harus membuat keputusan yang sulit antara melaporkan sahabat Rara yang telah mengambil dompet yang bukan miliknya atau membiarkannya tanpa konsekuensi. Melalui analisis 9 langkah pengambilan keputusan, Tari dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai yang saling bertentangan, pihak-pihak yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, dan prinsip yang resolusi. Keputusan akhir Tari ambil adalah berbicara dengan Rara dan meminta Rara mengambilkan dompet tersebut kepada Nina. Jika Rara tidak mau mengambil dompet tersebut, Tari akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Sri. Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan persahabatan, serta pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, di mana Tari dapat membuat keputusan lebih tepat dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Demikianlah penyampaian dari saya mengenai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan studi kasus yang telah dibahas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, kebijakan dalam setiap mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.